Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fungsi dan sifat gambar. Gambar sering disebut juga sebagai bahasa teknik karena merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud seorang sarjana teknik. Lihatlah pada tabel di bawah ini. Perbandingan bahasa dan gambar. 1. Penyampaian informasi. Meneruskan maksud perancangan dengan terpada pada perancangan, proses, pembuatan, pemeriksaan, perakitan, dan sebagainya. Orang-orang tersebut bukan saja berada dalam pabrik sendiri, tapi juga berada di berbagai tempat lain. Dan ini adalah turunan pada gambar. Yang pertama, analisis. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, sintesa. Yang keempat, perwujudan gambar. Yang kelima, gagasan. Yang keenam, konsep abstrak. Yang ketujuh, informasi. Proses pemikiran dari rencana dan gambar. Gambar, cara untuk dirangkum. Masalah dianalisis dan sintesa dengan gambar. Kemudian gambarnya diteliti dan dievaluasi sehingga dihasilkan gambar-gambar yang sempurna. Dengan meningkatkannya ukuran industri, maka semakin banyak bagian yang memakai gambar sebagai sarana komunikasi dengan bagian yang lain. Dan ini adalah aliran. Perencana ahli gambar, perencana proses, dan dibagi menjadi 4. 1. Pembelian bahan. 2. Pembuatan cetakan. 3. Perancang mesin perkakas. 4. Perancang jig dan alat-alat. Pembuatan penelitian menjadi beberapa bagian pekerja. Pekerja 9, subkontraktor, dalam perusahaan sendiri, dari luar negeri. Perakit dibagi menjadi 2. Produk dari pabrik sendiri, produk dari luar, pengguna gambar. Berbagai tempat lain. Sebagai penyimpan informasi gambar harus dapat menyampaikan keterangan secara tepat dan objektif. Untuk itu diperlukan standar gambar. 2. Sebagai dokumentasi merupakan data teknis suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk perbaikan dan rencana baru di masa yang akan datang. Diperlukan cara penyampaian dan kodifikasi nomor urutan gambar yang baik untuk mendukung kegiatan reparasi dan modifikasi. 3. Peningkatan daya pikir untuk berencana. Dalam perencanaan, konsep abstrak yang melintas dalam pikiran diwujudkan dalam bentuk gambar. Garis dan huruf dalam gambar. Garis gambar. Garis yang dipergunakan dalam gambar teknik. 1. Garis nyata atau garis kontinu atau tidak terputus-putus. 2. Garis gores atau garis pendek-pendek dengan jarak antara 3 garis bergores atau garis gores panjang dengan gores pendek di antaranya. 4. Garis bergores ganda atau garis gores panjang dengan gores pendek di antaranya. Menurut tabel terdiri dari gores tebal dan gores tipis. Perbandingan garis
tebal dan tipis 1:0,5. Ketentuan dalam menggambar garis: jarak minimum antara garis atau antara garis tengah yang sejajar termasuk garis arsis tidak boleh kurang dari 3 kali tebal garis yang paling tebal dari gambar di antara ruang antara garis, tidak kurang dari 0,7 mm. A. Garis tebal pada garis. B. Jarak antara garis. 3. Ruang antara garis. Pada garis-garis sejajar yang berpotongan, jaraknya dianjurkan paling sedikit 4 kali tebal garis. Dan lihatlah contoh di bawah ini dan perhatikan. Baik. Dan ini contoh soal garis pada gambar. Jika L1 diluruskan ke samping dan L2 diluruskan ke samping, maka akan bertemu 3x dan L2x ditambah 20 derajat. Dan jadi x ditambah 20 derajat ditambah 3x sama dengan 180 derajat. Dan 4x ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. Dan 4x sama dengan 160 derajat. Jadi jumlahnya x sama dengan 40 derajat. Klarifikasi proyeksi sejajar. Proyeksi ortogonal. Bila garis proyeksi tegak lurus terhadap bidang proyeksi P, proyeksi miring. Bila garis proyeksi membuat sudut dengan bidang proyeksi P, proyeksi aksometri. Dan ini gambarnya dan contohnya. Dan di bawah ini adalah gambar dari bidang-bidangnya. Dan di sebelah kanan ada benda bidang proyeksi dan A proyeksi ortogonal dan proyeksi aksometris dan GB5. Perbandingan proyeksi aksimetri dan ortogonal. Gambar A adalah proyeksi ortogonal di mana pada bidang proyeksi hanya sebuah bidang saja yang akan tergambar pada bidang proyeksi. Apabila bidang dari benda dimiringkan terhadap bidang proyeksi, maka 3 muka dari benda tersebut akan terlihat serentak atau gambar B. Cara tersebut adalah proyeksi aksometri. Bentuk proyeksi aksometri: 1. Isometri, 2. dimetri, dan 3. trimetri. Ukuran-ukurannya lainnya yang lebih kecil dinyatakan dengan membutuhkan angka 1 sampai dengan 4. Ukuran yang lebih kecil adalah setengah ukuran sebelumnya. Misalnya A1 dengan setengah dari AO dengan seterusnya. Ukuran kertas gambar berdasarkan ISO R.216. Lambang kertas sisi kiri bebas bahas AO 804 1 dikali 1189 2020.
A1 594 dikali 841 2020. A2 420 dikali 594 10 10. A3 297 dikali 420 10 10. A4 210 dikali 297 10 10. Ukuran kertas lain yang diperbolehkan ditentukan dalam ISO 5457. Ukuran kertas ini diperoleh dengan memperpanjang sisi pendek dari ukuran seri A. Ukuran kertas gambar berdasarkan ISO 5457. Ukuran petunjuk atau milimeter. Dan yang pertama A3 dikali 3 420 dikali 891. Dan yang kedua A3 420 dikali 1189. Dan yang ketiga ada A4 dikali 3 297 dikali 630. Dan yang keempat ada A4 dikali 4 297 dikali 841. Skala gambar. Skala adalah perbandingan ukuran satu elemen dari objek tergambar dengan ukuran sebenarnya. Secara ideal, gambar kerja harus digambar dengan ukuran sebenarnya atau skala 1:1. Tetapi bila beberapa objek terlalu kecil sehingga harus diperbesar dan sebaliknya. Bila objek terlalu besar sehingga diperkecil, maka untuk menggambarnya harus menggunakan segala gambar pendaan lengkap dari suatu skala harus terdiri dari kata skala diikuti oleh petunjuk perbandingan yaitu. Dan yang pertama ada skala 1:1 untuk skala penuh, dan yang kedua skala X:1 untuk skala pembesar, dan yang ketiga ada skala 1:X untuk skala pengecil. Dan tabel di bawah ini teori skala yang disarankan. Skala pembesar 2:15:110:1, 20:150:1. Skala penuh 1:1. Skala pengecil 1:21:51:10, 1:200:1:500, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, dan 1:10.000. Bila beberapa garis pusat pada sebuah titik, garis-garisnya tidak digambar berpotongan pada titik pusatnya, tetapi berhenti pada titik di mana jarak antara garis kurang lebih sama dengan 3 kali tebal garisnya. Dan ini adalah gambar
pada garis-garis. Garis gores dan garis bertindih yang berpotongan atau bertemu harus diperlihatkan dengan jelas titik pertemuan atau potongannya. Garis gores dan garis bertindih yang berpotongan atau bertemu harus diperlihatkan jelas titik pertemuan atau potongannya. Dan di bawah ini adalah gambar yang salah atau benar setiap garis. Prioritas penggambaran garis, atau bila dua garis atau lebih yang berbeda jenisnya berhimpit. 1. Garis gambar atau garis kontinu jenis A. 2. Garis tidak tampak atau garis gores tipis jenis E. 3. Garis potong atau garis berproses yang tebal jenis H. 4. Garis sumbu atau garis bergores jenis G. 5. Garis bantu garis ukuran dan arsir atau garis tipis kontinu. Di bawah ini adalah contoh-contoh pada garis. Macam-macam garis penggunaan atau ISO R128, dan ada yang A itu ada garis tebal kontinu, dan B ada garis tipis kontinu, dan yang C ada garis tipis kontinu tebal, dan yang D tipis kontinu dengan sigsig, dan yang E garis gores tipis, dan yang F ada garis gores tipis, dan yang G garis gores tipis, dan yang H garis bergores tipis yang bertebal pada ujung-ujungnya dan pada perolehan arah, dan yang J ada garis bergores tebal, dan yang K ada garis bergores ganda tipis. Dan di sini ada contoh soal dan cara penyelesaiannya. Ditanyakan jarak titik P terhadap bidang TBC. Jawab. Untuk memudahkan perhitungan, penamaan titik E pada bidang TBC dan F pada garis BC. Garis titik P terhadap bidang TBC artinya panjang garis AE. 1. Menentukan panjang garis PF. Garis PF sejajar dengan garis AB dan CD. Selain itu memiliki sisi alas yang sama benar, maka PF memiliki panjang garis yang sama besar dengan AB dan CD, yaitu PF sama dengan 18 cm. 2. Menentukan panjang garis OF. Titik O terletak di tengah garis PF, maka OF sama dengan 1/2 dikali PF sama dengan 1/2 dikali 19 sama dengan 9 cm. Dan di bawah ini ada rumus-rumus tentang kubus atau 3D, kumpulan rumus bangun ruang. Dan yang pertama ada kubus yang rumusnya luas sama dengan 6 dikali R dikali R, dan volumenya sama dengan R kali R kali T. R sama dengan petunjuk rusuk. Dan yang di bawah ada balok dan rumusnya luas sama dengan 2 dikali atau P kali L atau P kali T sama dengan L kali T. Volume P
kali L kali T. P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, T sama dengan tinggi. Dan yang ketiga ada prisma. Luas sama dengan 2 dikali LO dikali kat. Volume sama dengan LA dikali TA sama dengan alas. LA sama dengan luas alas, KA sama dengan keliling alas, dan T sama dengan tinggi. Dan yang keempat ada limas. Luas dikali LA ditambah total luas segi miring. Volume sama dengan 1/2 sama dengan LA dikali T. A sama dengan alas dan LA sama dengan luas alas dan T sama dengan tinggi. Dan di bawahnya ada kerucut yang memiliki rumus luas sama dengan R kali R kali atau R tambah S. Volume sama dengan 1/2 kali R kali R kali T. R sama dengan 22/7 atau 3,14 dan R sama dengan jari-jari dan S garis pelukis dan T adalah tinggi. Dan di sebelah atas ada tabung. Tabung memiliki rumus luas sama dengan 2 dikali R dikali R atau T dikali R. Dan volumenya sama dengan R dikali R dikali T. R sama dengan 22/7 atau 3,14 dan R sama dengan jari-jari dan T sama dengan tinggi. Dan di bawahnya adalah bola dan memiliki rumus yang di samping ada luas sama dengan 4 kali R kali R. Volumenya memiliki sama dengan 4/7 dikali R kali R. N sama dengan 22/7 atau 3,14 dan R sama dengan jari-jari. Dan ini adalah rumus tambahan N atau R E atau 2 F atau X sama dengan A kali 2 kali BX ditambah C. Dan B ada pangkat 9. Y sama dengan 3 dikali 6. Ada 2/3 ditambah 4/6. Dan di bawahnya ada turunan. Ada X dikali Y sama dengan 3. Ada Y sama dengan cos kali sin. Di bawahnya ada sin atau min A sama dengan min sin A. Di bawahnya ada X min B tambah 2/B min 4 cos. Garis bawah 2A. Di atasnya ada X tambah Y 2 min X min Y. Ada E sama dengan MC per 2. Di sini ada kubus tentang A dan B
Di bawahnya lagi ada Y kali X2 dan ada Mi kali X sama tambah B atau N per 2 min Z garis bawah 2 dan di bawahnya ada bola-bola A dan B. Dan di sini ada pertidaksamaan dalam bentuk garis bilangan. Yang pertama ini adalah jika X lebih dari 2 itu arahnya ke kanan, dan yang di bawahnya ada X. Jika X lebih dari 4 adalah arahnya ke kanan, dan di atasnya ada X itu kurang dari 3, dan di bawahnya ada 5 kurang dari 5. Aturan dan cara memberi ukuran. Aturan dasar memberi ukuran. Dalam memberikan ukuran, besaran-besaran geometrik dari bagian benda harus menentukan secara jenis tujuannya dan tidak boleh menimbulkan rasa tafsir. Oleh karena itu, dibuatlah aturan-aturan dasar untuk memberi ukuran yang menentukan cara-caranya dalam memberi ukuran. 1. Garis ukuran dan garis bantu. Untuk menentukan ukuran sebuah dimensi linear, ditarik garis-garis bantu melalui batas gambar pada benda, dan garis ukurannya ditarik tegak lurus. Dari hal ini mengecualikan garis bantu sebuah garis ukuran dengan mata padanya menunjukkan besaran ukuran dari suatu permukaan atau garis sejajar dengan garis ukuran. Garis dibantu dengan garis ukur ditarik dengan tipis-tipis. Garis bantu ditarik sedikit melebihi kira-kira 2 mm garis ukur. Di beberapa negara seperti Amerika, garis dibantu tidak langsung berhubungan dengan garis gambar, tidak dengan jarak sedikit untuk membedakan garis gambar dengan garis bantu. 2. Tingkat dan arah angka ukur. Angka ukur dan huruf-huruf harus digambar dengan jelas pada gambar aslinya maupun pada selain. Gambar yang diperkecil pada tahun akhir ini dibuat mikrofilm dari gambar, dibesarkan dan dicetak ulang. Walaupun demikian, angka-angka dan huruf-huruf tersebut harus dapat dengan jelas. Oleh karena itu, angka-angka dan huruf-huruf harus digambar sebesar mungkin. Pada aturan ISO 3098 ditentukan tinggi dan bentuk angka-angka dan huruf-huruf. Angka-angka dan huruf-huruf harus diletakkan di tengah-tengah dan sedikit di atas garis ukur. Hampir seluruh ukuran dari gambar yang diperlukan merupakan ukuran horizontal atau vertikal. Ukuran yang diperlukan harus dapat dibaca di bawah gambar. Ini berarti angka ukuran horizontal harus terletak di aris ukur, dan ukuran vertikal harus diletakkan di sebelah kiri garis ukur. Angka dan garis ukur mempunyai jarak sedikit. Di beberapa negara, semua angka ukur ditulis mendatar. Dalam hal ini, ukuran vertikal diputus di tengah-tengah untuk penempatan angka. Dengan demikian, semua angka dapat dibaca dari bawah kertas gambar.
Angka-angka ukur yang tidak horizontal maupun vertikal harus ditulis sesuai dengan garis ukurannya. Sedapatnya, ukuran-ukuran jangan diletakkan di daerah yang diarsir ukuran standar atau normal di bawah ini. Dan ini di bawah ini adalah contoh garis-garis horizontal dan vertikal. Ukuran-ukuran normal. Ukuran sudut garis ukurannya berupa garis lengkung. Ajas dasar yang harus dipertahankan di sini adalah garis ukur harus merupakan garis tulis. Jadi angka harus selalu di atas garis ukur. Dan di bawah ini adalah ukuran sudut untuk menggambar. 3. Ujung dan pangkal garis ukur. Ujung dan pangkal garis ukur harus menunjukkan di mana garis ukur mulai dan berhenti. Ada 3 cara untuk menunjukkan hal itu, yaitu dengan anak pernah tertutup, garis miring, dan garis titik. Cara dengan garis-garis miring banyak dipergunakan pada bidang sipil atau arsitektur. Pada bidang permesinan, cara ini dipergunakan dalam bentuk anak panah ditentukan oleh perbandingan panjang tebal sebagai 2:1 dan harus dihitamkan. Tanda titik digunakan bila mana tidak cukup. Untuk tempat penempatan anak panah, hal ini mengumumkan terdapat ukuran berlantai atau pangkalan ukuran beruntun. Dan ini adalah garis-garis yang beraturan atau tidak beraturan. Yang pertama ada arrowhead, dan yang kedua ada oblique store. Yang ketiga ada origin indication. Ujung dan pangkal garis ukuran. 4. Ukuran dan toleransinya. Angka ukuran yang menunjukkan ukuran benda pada umumnya tidak dapat dipengaruhi dengan cepat. Batas-batas ketindakan. Ketepatan ini harus dinyatakan dalam gambar. 1. Ukuran dengan toleransinya yang ditentukan dalam ISO 2768. Penyimpangan ukuran yang diizinkan pada pengerjaan dengan mesin tanpa penentuan toleransinya. 2. Ukuran dengan ketentuan toleransi linear. 3. Ukuran dengan lambang toleransi yang menentukan toleransi sesuai ISO atau R286. Sistem ISO tentang batas dan sesuaian sama dengan bagian 1 umum, toleransi dan penyimpangan. 4. Ukuran toleransi dapat tanpa toleransi linear yang ditentukan oleh ISO 1101 atau 1. Toleransi bentuk dan posisi. Bagian 1 umum dipertunjukkan dalam gambar. Toleransi posisi harus diterapkan pada posisi yang sebenarnya yang telah ditentukan ukurannya. 5. Ukuran yang biasanya tanpa toleransi dapat hanya sebagai bahan informasi. Hal ini disebut dimensi referensi dan tidak menentukan operasi, produksi, atau pemeriksaan. Sebuah dimensi referensi diturunkan dari nilai-nilai yang tercantum dalam gambar atau gambar-gambar yang mempunyai hubungan. Dan di bawah ini adalah caranya. A. Menentukan ISO 2766 pada garis 30.
dan B. Toleransi linear pada garis 30, 0,04, 0,03, dan C. dengan lambang toleransi yang sesuai ISO garis 30 F7, dan D. ukuran toleransi tepat tanpa toleransi garis 30, dan E. dimensi referensi hanya sebagai bahan informasi garis atau 30. Dan yang kelima ada dimensi fungsional, non-fungsional, dan tambahan. GB 7,4 memperlihatkan sebuah tunas atau link yang dihubungkan pada sebuah benda dengan sebuah pen sesuai fungsi dari susunan tersebut. Ukuran-ukurannya dibagi dalam gelombang sama dengan ukuran-ukuran fungsional F, ukuran-ukuran bukan atau non-fungsional atau NF, dan ukuran-ukuran tambahan AUX. A. Suatu dimensi fungsional adalah ukuran yang diperlukan untuk dari bagian atau komponennya, bagian-bagian yang disusun, cara kerja dari bagian, dan lain sebagainya. B. Suatu dimensi fungsional adalah ukuran yang tidak langsung mempengaruhi fungsi secara prinsipil. C. Suatu dimensi tambahan adalah dimensi referensi yang telah disebut pada bagian sebelumnya. Ukuran ini diberikan dalam tanda kurung tanpa toleransi, hanya sebagai bahan informasi. Tanda panah ukuran serta pengukuran dimulai dari basis yang terkecil hingga yang terbesar. Semua ukuran dalam gambar teknik mesin dalam suatu milimeter dan tidak perlu dicantumkan sesuatunya. Apabila ukuran dalam suatu yang lain, maka satuannya dicantumkan, atau misal inci. Untuk membatasi bagian yang diberi ukuran pada garis ukurannya, diberi anak panah. Perbandingan ukuran panjang dan lebar anak panah adalah 3:1 dan dihitamkan atau GB 7,24 jika antara dua garis lebih dari 7 mm. Garis ukuran pada kedua sisinya diperpanjang, kemudian gambar panahnya diberikan sebelah luar. Sedangkan ukuran yang saling merapat dapat digunakan sebagai pengganti anak panah. Dan di bawah adalah tanda anak panah. Untuk menulis ukuran-ukuran pada gambar kerja dilakukan sebagai berikut. Gambarlah angka-angka ukuran dengan jelas. Angka-angka ukuran digambarkan sedemikian sehingga dapat dibaca dari sebelah bawah dan kanan dari gambar. Dan ukuran ditempatkan sedemikian di mana bentuk atau profil dari potongan kerja diperlihatkan paling jelas untuk angka ukuran yang tidak horizontal ataupun vertikal. Penempatannya diatur sedemikian sesuai dengan garis ukurannya. A. Ukuran berantai, dan yang di bawah ini adalah gambar dari ukuran berantai. A. Mengenal alat-alat gambar. Komunikasi merupakan proses penyimpanan informasi dari pengirim ke penerima. Penyampaian informasi tidak hanya dapat dilakukan secara verbal, tapi juga bisa melalui gambar.
Penyampaian ide, pemikiran atau rencana dari suatu konstruksi kerja kepada orang lain disebut gambar teknik. Apabila benda-benda kerja dalam bentuk sederhana, maka ide atau konstruksi dari benda tersebut mungkin orang akan juga memahami apa yang diinginkan. Akan tetapi apabila benda kerja yang akan dijelaskan konstruksinya cukup rumit, maka kita mesti memahami simbol atau kode standar, serta apabila membaca informasi dari gambar tersebut supaya pemikiran kita sama dengan apa yang diinginkan orang yang merancang gambar. Untuk itulah hal ini dibahas pada bab 4 pembahasan pengamatan menggambar teknik. Secara spesifik, fungsi gambar dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sebagai sarana penyimpanan informasi. Artinya gambar dapat dijadikan secara sarana untuk menyimpan informasi bagi orang-orang yang berkepentingan seperti perencana, pembuat, dan perakit. 2. Gambar berfungsi sebagai sarana pengawetan, penyampaian dan penggunaan keterangan. Hal ini dimaksud menyerupai bagian-bagian produk untuk berbagai perbaikan. 3. Gambar sebagai cara-cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Artinya, gambar tidak hanya berfungsi sebagai gambar semata, tetapi juga meningkatkan daya pikir perencana. 1. Pensil gambar atau pensil. Pensil berdasarkan penggunaannya dibagi atas menjadi pensil biasa dan pensil yang dapat diisi ulang, dan pensil mekanik. Pensil berdasarkan kekerasannya dapat dibedakan atas 3 kelompok, yaitu keras, sedang, dan lunak atau tebal. Standar kekerasan dilihat pada salah satu ujung pensil tersebut. Dan di bawah ini adalah jenis-jenis atau golongan pada pensil. Pensil gambar diproduksi dari pabrik mempunyai tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Tingkat kekerasan tersebut dilambangkan dengan huruf yang merupakan singkat dari bahasa Inggris seperti F untuk firm, H untuk hard, dan B untuk black. Tingkat kekerasan dari pensil gambar digolongkan menjadi tiga bagian seperti terlihat pada tabel di atas itu. Untuk belajar menggambar di sekolahan dianjurkan menggunakan tingkat pensil H dan 2H, di mana H digunakan untuk menggambar garis yang tipis dan 2H untuk menebalkan garis. Saat ini telah beredar pensil yang dapat diisi ulang. Isi ulang pensil disesuaikan dengan berbagai macam jenis ketebalan garis yang sudah berstandarkan dengan ISO. Ukuran isi pensil biasanya 0,25 sampai 0,35 sampai 0,5 dan 0,7 serta tingkat kekerasannya mulai dari HF, 2H, dan 3H untuk membuat garis menggunakan pensil mekanik. Maka posisi pensil harus tegak lurus supaya garis yang dihasilkan mempunyai ketebalan yang sama. Hal yang perlu diingat adalah jangan memanjangkan isi pensil terlalu panjang, karena isi pensil akan mudah patah atau putus. 2. Kotak jangka atau jangka. Kotak jangka merupakan peralatan yang sangat dibutuhkan oleh juru gambar. Kotak jangka seharusnya berisikan perkakas dan lengkap, seperti sebuah jangka besar dan segitiga sebuah alat bantu. Lainnya juga dapat ditukar-tukar supaya jangka tersebut dapat digunakan untuk menggambar dengan tinta, pensil, Pictograph, dan diperpanjang. 3. Penggaris. Salah satu penggaris yang sering digunakan adalah penggaris T. Penggaris T terdiri dari kepala dan daun. Untuk membuat garis horizontal dilakukan dengan menekan kepalanya pada tepi kiri meja gambar dan menggunakan ke atas
dan ke bawah. Penggaris T mempunyai ukuran yang sesuai dengan meja gambar, biasanya dalam inci atau dalam metris. 4. Papan gambar dan meja gambar. Papan gambar dan meja gambar harus mempunyai permukaan yang rata dan lurus, licin agar penggaris T dapat digeser. Ukuran papan gambar yang memadai untuk menggambar teknik adalah dengan panjang 1265 mm, lebar 915 dan tebal 30 mm. Meja gambar juga dirancang dengan ukuran sesuai dan ukuran kertas, seperti ukuran A0 dan A1. 5. Mesin gambar. Mesin gambar adalah alat yang menggantikan fungsi alat-alat gambar lainnya, seperti busur lingkaran, penggaris T, segitiga, dan ukuran, meskipun mesin gambar sudah dilengkapi dengan 2 buah mistar. Gambar yang saling tegak lurus dapat bergerak bebas pada saat menggambar. Mistar gambar tersebut tetap dijaga kondisi dalam posisi tegak lurus. 6. Mistar gambar. Mistar gambar untuk menarik garis-garis horizontal yang cukup panjang. Mistar gambar biasanya terbuat dari kayu yang tahan terhadap bengkokan dan tidak mudah berubah bentuk. Pada dasarnya, mistar gambar terdiri dari daun mistar dan kepala yang disambungkan dengan sekrup kayu, sehingga membentuk sudut 90 derajat. Panjang minimum dari daun mistar sama dengan panjang papan gambar, dan di bawah ini adalah contoh dari gambar mistar. 7. Mistar skala. Mistar skala digunakan untuk membuat gambar suatu benda menjadi lebih besar atau lebih baik, sehingga dengan menggunakan mistar skala, ukuran tidak perlu dihitung lagi. Mistar skala biasanya terbuat dari bambu dan plastik, dengan panjang 300 mm. 8. Mistar pengukur. Mistar pengukur berguna untuk memindahkan, menggambar, dan dengan mengukur yang tepat. Mistar pengukur tidak boleh bengkok, diputih, dan tidak boleh digunakan untuk menarik garis, karena pada bagian sisi tajamnya akan cepat rusak. Dan di bawah ini adalah contoh dari mistar pengukur. 9. Segitiga. Segitiga digunakan untuk menarik gas horizontal, vertikal, dan segitiga miring. Menarik gas tersebut biasanya digunakan sepasang segitiga, yaitu segitiga sama kaki dengan sudut 45 derajat dan segitiga sama siku dengan sudut 10 mal. Mal digunakan untuk memudahkan dan mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan. Gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil, elips, segi enam, dan penggaris-penggaris lengkungan lainnya. Mal yang trader saat ini banyak terbuat dari plastik dan mika yang bening, yang ukurannya dibuat berdasarkan standar dan jenis-jenis mal tersebut, antara lain A. Mal gambar atau mal lengkung. Mal lengkung berfungsi untuk melakukan garis pada istimewa yang tidak bisa dilukiskan oleh jangka dan alat lainnya, seperti garis lengkung, diagram, dan grafik. B. Mal lingkaran. Untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil, selain menggunakan jangka Orleans dan jangka pegas, juga dapat dilakukan dengan mal lingkaran. Lingkaran kecil yang dapat dibuat dengan pengukuluman lingkaran mulai dari diameter 1 mm sampai dengan 36 mm pada setiap lingkaran yang dapat dibedakan. Pada lingkaran yang sudah terdapat 4 garis sumbu mal lingkaran dengan garis sumbu gambar yang telah dibuat pada kertas tersebut. 11. Busur derajat. Busur derajat digunakan untuk mengimbangi sebuah sudut menjadi sama besar. Busur derajat pada umumnya terbuat dari plastik dan mika bening,
serta dilengkapi dengan garis-garis pembagi mulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Apabila yang memulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Dan di bawah ini adalah contoh gambar dari busur derajat. 12. Penghapus. Penghapus berfungsi untuk memperbaiki kesalahan dan membersihi kotoran-kotoran yang berada di sekitar gambar. Penghapus gambar dalam menggambar teknik ada dua jenis, yaitu penghapus gambar yang dibuat dengan pensil dan penghapus yang dibuat dengan tinta. Penghapus gambar yang dibuat dari pensil umumnya terbuat dari karet yang lunak, dan penghapus garis yang terbuat dari tinta atau bekas titik-titik tinta. Digunakan penghapus untuk terbuat dari karet tinta. Bila akan digunakan penghapus tersebut suatu garis, maka gerakan dari penghapus jangan terlalu cepat menekan terlalu keras, karena akan menimbulkan noda yang di permukaan kertas gambar. Untuk menghilangkan kotoran-kotoran karet yang berada di atas permukaan gambar, dapat digunakan bulu sayap burung atau sikat halus yang mempunyai bulu-bulu yang lunak dan panjang. Dan ini saya punya contoh dari hasil menggambar teknik.